Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Koswara Supriyatna di channel Serba Serbi Sekolah. Kali ini saya akan berbagi terkait implementasi pendekatan deep learning dalam pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pendekatan deep learning dalam pembelajaran di kelas dapat diimplementasikan melalui strategi pengajaran yang mendorong pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan pemecahan masalah secara kompleks. Deep learning dalam konteks pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan buatan, tetapi lebih kepada bagaimana siswa dapat memahami konsep secara lebih dalam dan menerapkannya dalam berbagai situasi. Implementasi deep learning dalam pembelajaran di SD, SMP, SMA, dan SMK. Nomor 1, SD sekolah dasar. Di tingkat SD, deep learning diterapkan dengan membangun pemahaman mendalam melalui eksplorasi, pengalaman langsung, dan pembelajaran berbasis proyek. Contoh mata pelajaran matematika, strategi pengajaran, pendekatan berbasis masalah, problem based learning. Guru memberikan skenario dunia nyata, misalnya menghitung luas taman bermain menggunakan bentuk bangun datar. Pembelajaran kolaboratif, siswa bekerja dalam kelompok untuk menemukan solusi dari masalah matematika sehari-hari. 2. SMP. Di SMP, deep learning lebih berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, koneksi antar konsep dan analisis. Contoh mata pelajaran IPA atau sains. Strategi pengajaran, eksperimen dan simulasi virtual. Misalnya menggunakan aplikasi PHET untuk simulasi konsep fisika seperti gerak atau gaya. Inquiry berbasis penelitian. Siswa diberikan pertanyaan seperti bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan, dan mereka melakukan riset sendiri. Penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Contohnya, siswa membuat proyek hidroponik untuk memahami fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. 3. SMA. Di SMA, deep learning diterapkan dengan pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi konsep kompleks, dan analisis mendalam. Contoh mata pelajaran Bahasa Indonesia, strategi pengajaran, pembelajaran berbasis studi kasus. Siswa menganalisis karya sastra dengan pendekatan interdisipliner, misalnya menghubungkan novel sejarah dengan konteks sosial politik saat itu. Metode Socratic Discussion. Guru memfasilitasi diskusi mendalam dengan pertanyaan terbuka tentang esai atau puisi, mendorong siswa berpikir kritis. Pembuatan konten digital. Siswa diminta membuat podcast atau video YouTube tentang analisis sastra untuk melatih keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. 4. SMK. Di SMK, deep learning lebih berfokus pada pembelajaran berbasis praktik dan pemecahan masalah dunia industri. Contoh mata pelajaran, teknik jaringan komputer. Strategi pengajaran, project based learning. Siswa diminta membangun jaringan LAN sederhana untuk laboratorium sekolah. Simulasi industri dan pembelajaran berbasis kasus. Menggunakan Cisco Packet Tracer untuk merancang dan menganalisis jaringan komputer. Magang dan studi kasus di dunia nyata. Bekerjasama dengan industri IT untuk memecahkan masalah jaringan yang ada di dunia kerja nyata. Kesimpulan, deep learning dalam pendidikan bukan hanya sekedar menghafal konsep, tetapi lebih kepada bagaimana siswa memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dengan strategi yang tepat,
Pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Implementasi kurikulum deep learning. Implementasi kurikulum deep learning di SMK dan SMA memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum deep learning di tingkat tersebut. Tantangan dalam implementasi. Perubahan paradigma. Guru dan siswa perlu beradaptasi dengan gaya belajar yang lebih aktif dan kolaboratif. Kurangnya sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium, dan akses internet yang stabil. Kurikulum yang kaku. Kurikulum yang sudah ada mungkin sulit untuk diubah secara drastis dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip deep learning. Kurangnya pelatihan guru. Guru perlu diberikan pelatihan yang cukup untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip deep learning. Perbedaan individu. Setiap siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga perlu adanya diferensiasi pembelajaran. Contoh kegiatan pembelajaran yang mendukung kurikulum deep learning di SMK dan SMA. Proyek berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan bidang studi mereka. Misalnya, siswa SMK jurusan otomotif dapat diminta untuk merancang sistem pendingin yang lebih efisien untuk mobil. Pembelajaran berbasis inquiry. Siswa diajak untuk mencari tahu sendiri jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki. Misalnya, siswa SMA jurusan IPA dapat melakukan penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Simulasi. Siswa melakukan simulasi untuk memahami konsep yang abstrak. Misalnya, siswa SMK jurusan teknik sipil dapat melakukan simulasi perancangan jembatan. Kunjungan industri. Siswa melakukan kunjungan ke industri terkait untuk melihat penerapan ilmu yang mereka pelajari dalam dunia nyata. Pemanfaatan teknologi. Siswa menggunakan berbagai jenis teknologi seperti perangkat lunak simulasi, platform pembelajaran online, dan media sosial untuk mendukung pembelajaran mereka. Kolaborasi dengan dunia kerja. Sekolah menjalin kerjasama dengan dunia kerja untuk memberikan kesempatan bagi siswa melakukan magang atau proyek bersama perusahaan. Strategi implementasi. Pelatihan guru. Selenggarakan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan kurikulum dengan pendekatan deep learning. Pengembangan kurikulum. Lakukan revisi kurikulum secara bertahap untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip deep learning. Pembentukan komunitas belajar. Ciptakan komunitas belajar bagi guru untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan praktik terbaik. Pemanfaatan teknologi. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran, seperti penggunaan LMS atau Learning Management System, platform pembelajaran online, dan berbagai aplikasi pendidikan. Kolaborasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak untuk memberikan dukungan di rumah. Evaluasi yang berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana implementasi kurikulum deep learning berhasil dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Contoh implementasi di SMK jurusan teknik kendaraan ringan. Proyek.
merancang dan membangun mobil listrik sederhana. Pembelajaran mempelajari prinsip kerja motor listrik, baterai, dan sistem kontrol elektronik melalui eksperimen dan simulasi. Kunjungan industri, mengunjungi pabrik perakitan mobil untuk melihat proses produksi kendaraan listrik. Penilaian, dibuat rubrik penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam merancang, membangun, dan menganalisis kinerja mobil listrik yang mereka buat. Contoh implementasi di SMA jurusan IPA. Proyek menganalisis kualitas air di sungai sekitar sekolah. Pembelajaran mempelajari konsep kimia tentang penyemprotan air dan metode analisis kualitas air. Kunjungan laboratorium, melakukan eksperimen di laboratorium untuk mengukur parameter kualitas air. Penilaian, disusun laporan penelitian yang lengkap termasuk analisis data dan kesimpulan. Kesimpulan, implementasi kurikulum dengan pendekatan deep learning di SMK dan SMA membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Dengan pendekatan yang tepat, kurikulum deep learning dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang semakin kompleks. Strategi mengatasi tantangan dalam menerapkan pendekatan deep learning. 1. Pengembangan profesional guru. Pelatihan berkelanjutan. Selalu berikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan yang fokus pada deep learning, pedagogi, dan penggunaan teknologi. Komunitas belajar. Bentuk komunitas guru untuk berbagi pengalaman, ide, dan solusi bersama. Mentoring. Pasangkan guru yang berpengalaman dengan guru pemula untuk memberikan bimbingan dan dukungan. 2. Penyediaan sumber daya yang memadai. Teknologi. Pastikan setiap kelas dilengkapi dengan perangkat teknologi yang memadai seperti komputer, proyektor, dan akses internet. Bahan ajar. Sediakan berbagai macam bahan ajar yang menarik dan relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Anggaran. Alokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran deep learning. 3. Fleksibilitas kurikulum. Kurikulum yang dinamis. Buat kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi. Integrasi materi. Integrasikan materi deep learning dengan materi pelajaran lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang holistik. 4. Kolaborasi dengan berbagai pihak. Orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak untuk memberikan dukungan di rumah. Komunitas. Jalin kerjasama dengan komunitas untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Pakar. Undang pakar dari berbagai bidang untuk memberikan ceramah atau workshop. Contoh kegiatan pembelajaran yang mendukung deep learning. Proyek berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada masalah nyata yang kompleks dan diminta untuk mencari solusi secara berkelompok. Simulasi. Siswa melakukan simulasi untuk memahami konsep yang abstrak seperti simulasi ekosistem atau proses bisnis. Penelitian mini. Siswa melakukan penelitian kecil-kecilan untuk menjawab pertanyaan yang mereka miliki. Diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk berbagi ide dan memperdalam pemahaman. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa mengerjakan proyek jangka panjang yang melibatkan berbagai keterampilan seperti merancang, membangun,
dan mempresentasikan. Penggunaan teknologi. Siswa menggunakan berbagai alat teknologi seperti perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran online, dan media sosial untuk belajar. Contoh penerapan dalam mata pelajaran. Matematika. Membuat model matematika untuk memprediksi pertumbuhan populasi atau menganalisis data keuangan. Sains. Merancang eksperimen untuk menguji hipotesis, menganalisis data menggunakan perangkat lunak statistik. Bahasa. Menganalisis teks sastra, membuat presentasi tentang budaya asing, atau berpartisipasi dalam debat. Sejarah. Membuat film dokumenter tentang peristiwa sejarah, menganalisis sumber sejarah, atau berpartisipasi dalam simulasi sidang sejarah. Hal penting dalam menerapkan deep learning, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana siswa merasa bebas untuk bereksplorasi, bertanya, dan membuat kesalahan. Peran guru dalam penerapan kurikulum dengan pendekatan deep learning. 1. Mendesain pembelajaran yang bermakna. Memilih materi yang relevan. Memilih materi pelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa dan dapat memicu rasa ingin tahu. Merancang kegiatan pembelajaran yang aktif. Mengorganisir kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek, dan eksperimen untuk mendorong siswa berpikir kritis. Menggunakan berbagai sumber belajar. Manfaatkan berbagai sumber belajar, baik cetak maupun digital, untuk memperkaya pemahaman siswa. 2. Memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Menciptakan suasana kelas yang inklusif. Membangun kelas yang aman dan nyaman bagi semua siswa untuk berbagi ide dan pendapat. Mengajukan pertanyaan yang merangsang. Mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan menghubungkan konsep. Membimbing diskusi kelompok. Membantu siswa dalam mengelola diskusi kelompok agar berjalan efektif. 3. Menjadi model pembelajar. Menunjukkan antusiasme dalam belajar. Menunjukkan minat yang tulus terhadap materi pelajaran untuk menginspirasi siswa. Membagikan pengalaman belajar. Membagikan pengalaman pribadi terkait materi pelajaran untuk membuat pembelajaran lebih relevan. Menunjukkan sikap terbuka terhadap ide baru. Menerima ide-ide baru dari siswa dan mendorong mereka untuk terus belajar. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang spesifik. Memberikan umpan balik yang jelas dan terarah untuk membantu siswa memperbaiki kinerja. Fokus pada proses pembelajaran. Memberikan umpan balik tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui siswa. Mendorong refleksi diri. Membantu siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan menetapkan tujuan belajar selanjutnya. 5. Menggunakan teknologi pembelajaran. Menguasai berbagai alat teknologi, memahami dan memanfaatkan berbagai alat teknologi untuk mendukung pembelajaran. Memilih teknologi yang sesuai. Memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kemampuan siswa. Membimbing siswa dalam menggunakan teknologi. Membantu siswa dalam menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. 6. Bekerja sama dengan orang tua dan komunitas. Membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan orang tua untuk melibatkan mereka dalam proses pembelajaran anak. Melibatkan komunitas dalam pembelajaran. Mencari peluang untuk melibatkan komunitas dalam kegiatan pembelajaran. Pada intinya,
Guru dalam deep learning berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri secara aktif. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dalam berbagai situasi. Penerapan kurikulum dengan pendekatan deep learning dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK. Pendekatan deep learning menawarkan pendekatan yang segar dan mendalam dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama di tingkat SMK. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks, penggunaan bahasa dalam situasi nyata, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Prosedur penerapan kurikulum dengan pendekatan deep learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. 1. Analisis kebutuhan. Identifikasi kompetensi. Tentukan kompetensi bahasa Inggris yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan dunia kerja. Analisis materi. Sesuaikan materi ajar dengan konteks dunia kerja siswa dan minat mereka. Evaluasi sumber daya. Pastikan ketersediaan sumber daya seperti buku teks, media pembelajaran, dan teknologi yang mendukung. 2. Perancangan pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa. Rancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Pembelajaran bermakna. Hubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa dan dunia kerja. Pembelajaran kolaboratif. Dorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Penggunaan teknologi. Integrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan platform pembelajaran online, video, dan aplikasi bahasa. 3. Implementasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran variatif. Gunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, role play, proyek, dan game. Penilaian berkelanjutan. Lakukan penilaian secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa. Pemberian umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk meningkatkan kinerja mereka. 4. Evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran secara berkala untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi hasil belajar siswa melalui tes, proyek, atau portofolio. Contoh tugas pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan deep learning di SMK. Proyek. Membuat video presentasi. Siswa membuat video presentasi tentang suatu produk atau jasa dalam bahasa Inggris, lengkap dengan skrip, pengucapan, dan visual yang menarik. Mendesain website. Siswa merancang website sederhana dalam bahasa Inggris untuk mempromosikan produk atau jasa tertentu. Membuat podcast. Siswa membuat podcast tentang topik yang mereka minati seperti hobi, perjalanan, atau isu sosial. Diskusi, debat. Siswa berdebat tentang topik-topik yang relevan dengan bidang studi mereka, seperti etika dalam bisnis atau dampak teknologi terhadap masyarakat. Case study. Siswa menganalisis kasus bisnis atau sosial dalam bahasa Inggris dan memberikan solusi. Penugasan tertulis. Laporan. Siswa menulis laporan tentang hasil penelitian mereka, misalnya laporan tentang pasar kerja di bidang tertentu. Esai. Siswa menulis esai tentang topik yang berkaitan dengan bidang studi mereka, seperti dampak globalisasi terhadap dunia kerja. Simulasi, role play. Siswa berperan sebagai pekerja di
bagi situasi kerja seperti wawancara kerja, presentasi produk, atau negosiasi bisnis. Contoh penerapan dalam konteks SMK. SMK Pariwisata. SMK Pariwisata, siswa membuat video promosi destinasi wisata, membuat menu dalam bahasa Inggris, atau melakukan role play sebagai pemandu wisata. SMK Teknik, siswa membuat manual penggunaan mesin dalam bahasa Inggris, membuat presentasi tentang proyek teknik, atau berdiskusi tentang perkembangan teknologi terkini dalam bidang teknik. SMK Bisnis, siswa membuat laporan keuangan dalam bahasa Inggris, melakukan simulasi negosiasi bisnis, atau membuat proposal bisnis. Penting untuk diperhatikan, dalam menerapkan kurikulum dengan pendekatan deep learning, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa untuk aktif terlibat, dan memberikan dukungan yang cukup. Selain itu, guru juga perlu terus mengembangkan kompetensi mereka dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran dan teknologi. Dengan menerapkan kurikulum dengan pendekatan deep learning, diharapkan siswa SMK dapat menguasai bahasa Inggris dengan baik. Siswa tidak hanya mampu memahami bahasa Inggris, tetapi juga mampu menggunakannya dalam konteks yang relevan dengan bidang studi mereka. Memiliki keterampilan berpikir kritis. Siswa dapat menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Siap menghadapi dunia kerja. Siswa memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dapat bekerja sama dalam tim, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Strategi pembelajaran dengan pendekatan deep learning untuk mata pelajaran bahasa Inggris SMP, SMA, dan SMK. Pendekatan deep learning dalam pengajaran bahasa Inggris berfokus pada pemahaman mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Strategi ini memungkinkan siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan kreatif dalam berbagai situasi. 1. SMP. Strategi pembelajaran, project based learning, melalui storytelling dan role play. Tujuan meningkatkan keterampilan berbicara dan pemahaman teks melalui eksplorasi cerita dan permainan peran. Contoh implementasi di kelas. Pembukaan, warm up. Guru menampilkan gambar karakter dari cerita rakyat atau dongeng, misalnya The Lion and the Mouse. Siswa diminta menebak isi cerita berdasarkan gambar dan memberikan pendapatnya. 2. Kegiatan inti. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan memberikan naskah cerita pendek dalam bahasa Inggris. Setiap kelompok diminta untuk memahami alur cerita, menganalisis karakter, serta mendiskusikan pesan moralnya. Siswa membuat storyboard dan melakukan role play atau bermain peran di depan kelas dengan ekspresi dan intonasi yang tepat. 3. Refleksi dan evaluasi. Siswa merefleksikan pengalaman mereka dalam memainkan peran, mendiskusikan kosakata baru yang dipelajari, dan menuliskan ringkasan cerita dengan gaya mereka sendiri. Guru memberikan umpan balik dan meminta siswa menilai kinerja teman sekelompoknya. 2. SMA. Strategi pembelajaran, Socratic Seminar dan Critical Thinking Debate. Tujuan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi dalam bahasa Inggris. Contoh implementasi di kelas. Pembukaan, warm up. Guru menampilkan kutipan dari novel atau artikel opini. Misalnya, technology is making people less social. Do you agree or disagree? Siswa menuliskan pendapat awal mereka dalam bentuk singkat. Kegiatan inti. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, pro dan kontra terhadap pernyataan tersebut. Siswa diberikan waktu untuk melakukan riset dan mengumpulkan argumen pendukung. Guru memfasilitasi Socratic Seminar
di mana siswa bergiliran menyampaikan pandangannya, mengajukan pertanyaan, dan menanggapi pendapat teman. Dilanjutkan dengan sesi debat antara kedua kelompok untuk mengasah keterampilan argumentasi dalam bahasa Inggris. Refleksi dan evaluasi. Siswa menulis esai reflektif mengenai debat, mengidentifikasi argumen terbaik yang mereka temui, dan menjelaskan bagaimana diskusi mempengaruhi pandangan mereka. Guru memberikan umpan balik terkait penggunaan tata bahasa, struktur argumen, dan kefasihan berbicara. 3. SMK. Strategi pembelajaran, problem based learning melalui simulasi dunia kerja. Tujuan, mempersiapkan siswa untuk komunikasi bahasa Inggris dalam dunia kerja dan industri. Contoh implementasi di kelas. Pembukaan, warm up. Guru memperkenalkan situasi kerja nyata, misalnya job interview, customer service, atau business email writing. Siswa diminta untuk berbagi pengalaman atau memberikan pendapat mereka tentang pentingnya bahasa Inggris di dunia kerja. Kegiatan inti. Simulasi 1, job interview. Siswa berpasangan, satu sebagai pewawancara dan satu sebagai pelamar kerja. Mereka menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, lalu bergantian memainkan peran tersebut. Simulasi 2, customer service. Siswa diberikan skenario pelanggan yang mengajukan keluhan dalam bahasa Inggris. Mereka diminta merespon dengan cara profesional, misalnya dengan skrip layanan pelanggan. Simulasi 3, business email writing. Siswa belajar menulis email profesional dalam bahasa Inggris untuk berbagai keperluan bisnis, seperti mengajukan penawaran atau menanggapi keluhan pelanggan. Refleksi dan evaluasi. Siswa merefleksikan pengalaman mereka dalam simulasi dengan menulis jurnal pembelajaran. Guru memberikan umpan balik terkait kejelasan komunikasi, pilihan kosakata, dan tata bahasa yang digunakan. Kesimpulan, deep learning dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP, SMA, dan SMK dapat diterapkan melalui strategi berbasis proyek, diskusi kritis, dan simulasi dunia nyata. Dengan metode ini, siswa tidak hanya memahami teori bahasa, tetapi juga mampu menggunakannya dalam situasi yang autentik. Contoh skenario pengajaran bahasa Inggris di kelas dengan instruksi guru secara lengkap untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. 1. SMP. Topik storytelling dan role play. Tujuan, siswa dapat memahami dan menceritakan kembali cerita pendek dalam bahasa Inggris. Langkah-langkah mengajar di kelas. 1. Pembukaan warm up. Guru. Good morning everyone, how are you today? Today we are going to learn about storytelling. Have you ever listened to a fairy tale or a fable? Can you mention one? Great. Now let's watch a short video about a famous fable, The Lion and the Mouse. Kegiatan inti. Guru, now I will give you a short story. Please read it in pairs and underline the new words you don't understand. Let's discuss. What does grateful mean? Siswa menjawab, thankful. Good job. Now in your group, make a simple storyboard of the story and act it out in front of the class. Refleksi dan evaluasi. Guru, that was fantastic. Now let's reflect. What lesson did you learn from this story? Siswa menjawab, helping others is important, kindness matters, etc. Now, please write a short summary of the story in your own words. SMA. Topik, debate and critical thinking. Tujuan, siswa dapat berargumen dalam bahasa Inggris dengan struktur yang jelas. Langkah-langkah mengajar di kelas, pembukaan. Guru,
Good morning, class. Let's start with a question. Do you think technology makes people less social? Why or why not? Great. Today we are going to have a debate about this topic. Technology is making people less social. You will be divided into two teams, pro and contra. Kegiatan inti, guru. Now let's prepare. Each team will have 10 minutes to discuss your arguments. Use this key expression. I strongly believe that blah blah blah. In my opinion, blah blah blah. On the other hand, blah blah blah. Alright, let's start the debate. Team Pro, please begin with your opening statement. Now, Team Contra, what is your response? Refleksi dan evaluasi. Guru, that was an excellent debate. Let's reflect. What was the strongest argument you heard today? Now, write a short reflection about your experience in today's debate and submit it to me. 3 SMK. Topik, Job Interview Simulation. Tujuan, siswa dapat melakukan wawancara kerja dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Langkah-langkah mengajar di kelas. Pembukaan. Guru, good morning everyone. Imagine that you are applying for your dream job. What kind of job would it be? Siswa menjawab, chef, graphic designer, engineer, etc. Great. Today we will learn how to pass a job interview in English. I will show you some common interview question. Kegiatan inti. Now let's practice. Pair up with a friend. One of you will be the interviewer and the other will be the applicant. Use this expression in your answers. I'm passionate about blah blah blah. I have experience in blah blah blah. My biggest strength is blah blah blah. Try to maintain eye contact and speak clearly. Use complete sentences. Refleksi dan evaluasi. Well done everyone. Now let's reflect. What was the most difficult part of the interview? As homework, write a professional email to apply for a job in English. Send it to me by tomorrow. Kesimpulan, dengan instruksi yang jelas dan interaktif, pembelajaran bahasa Inggris dapat menjadi lebih efektif dan menarik. Guru dapat menggunakan pendekatan role play, debate, dan simulasi dunia kerja untuk membantu siswa menguasai bahasa Inggris dalam berbagai situasi nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap serta beberapa kesalahan informasi. Mudah-mudahan tidak ada yang terlalu jauh dari apa yang diharapkan. Dan mohon kritik yang membangun silakan tuliskan di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.